أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga khasyah, khauf, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita dan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang dapat meracuni hati. Dan memang hal-hal yang dapat meracuni hati ini harus kita lihat, harus kita pelajari, harus kita baca, harus kita renungkan agar kita dapat menyelamatkan hati kita dari racun-racun tersebut. Karena apabila hati kita ini terkena racun, maka ini akan berakibat kepada keimanan kita. Sesungguhnya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Masuk ke dalam materi kita pada hari ini insyaallah adalah bab tentang memandang secara berlebihan di halaman 53. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bab pujian, ya. Kemudian kita masuk ke bab namimah, adu domba, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang ghibah. Baik, memandang secara berlebihan ini juga di antara hal yang dapat membuat hati itu sakit, ya. Menjadikan hati itu sakit. Baik, untuk pertemuan kali ini kita mohon kesediaan kepada Ibu Nurleli mungkin ya, untuk membacakan materi kita pada siang hari ini insyaallah. Apakah bisa Ibu? Insyaallah bisa Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Memandang secara berlebihan. Memandang secara berlebihan ialah melepaskan pandangan terhadap sesuatu dengan sepenuh mata dan melihat pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Lawan katanya ialah ghad al-basar, memandang pandangan, menahan pandangan. Al-ghad artinya kurang. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur ayat 30. Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan menahan semua pandangan, tetapi Dia memerintahkan menahan sebagiannya saja. Dia berfirman, sebagian pandangannya, karena pengharamannya hanya merupakan pengharaman sarana. Berarti pandangan mata diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang lebih diutamakan. Pandangan mata diharamkan kalau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan. Dan di sisi lain tidak ada kemaslahatan yang lebih kuat dibanding kerusakan tersebut. Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan untuk menahan pandangan secara total, tetapi hanya memerintahkan untuk menahan sebagiannya. Adapun memelihara kemaluan wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Ia tidak diperbolehkan kecuali menurut haknya. Oleh sebab itu, Dia memerintahkan untuk selalu menjaganya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan, dan menyertakan keduanya dalam satu perintah. Diawali dengan perintah untuk menahan pandangan, karena mata ialah pemandu dan cermin hati. Sebagaimana disebutkan, tidakkah kau tahu bahwa mata itu pemandu hati? Kala kedua mata lembut, hati pun lembut.
Selain itu, mata ialah sarana untuk menjaga dan memelihara kemaluan. Mata ialah pintu gerbang menuju hati dan jalan indera yang paling luas jangkauannya. Bertolak dari inilah, banyak yang tergelincir karena mata dan wajib memperingatkan tentangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala bani Adama nasibuhu minarud zina mudriku zalika la mahal zalika ma halata fal ainan zinatu zinahuma nazaru wal uzunan zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinahal batshu war rijlu zinahal khuto wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Manusia telah ditentukan nasib persinaannya yang tidak mustahil ia akan menjalaninya. Dua mata zinanya ialah melihat, dua telinga zinanya ialah mendengar, lisan zinanya ialah berbicara, tangan zinanya ialah menyentuh, kaki zinanya ialah melangkah, dan hati zinanya berkeinginan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Jarir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai melihat tanpa sengaja, maka beliau bersabda, isrif basorok, palingkan penglihatanmu. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Untuk bab memandang secara berlebihan, dikatakan bahwasanya memandang secara berlebihan adalah melepaskan pandangan terhadap sesuatu dengan sepenuh mata dan melihat pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Lawan katanya adalah ghaddul basar, fudulun nazar, memandang secara berlebihan. Lawan katanya adalah ghaddul basar. Ghaddul berarti menahan pandangan. Al-ghaddu artinya adalah kurang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 30. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan untuk menahan sebagian pandangannya. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin", katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sesungguhnya yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Begitu juga katakanlah kepada kaum wanita dari kalangan mukminat, hendaklah mereka untuk menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala di sini al-muallif berkata, Allah tidak memerintahkan menahan semua pandangan. Ya, tapi Allah memerintahkan menahan sebagiannya saja. Hal yang memang diharamkan untuk dilihat. Bukan berarti kita tidak boleh melihat sama sekali, ya. Tetapi sebagian, ya, maknanya sebagian adalah hal yang diharamkan, hal yang dibolehkan silahkan dilihat. Ada pun hal yang diharamkan maka mereka ditahan pandangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagian pandangannya, min absarihim atau min absarihinna. Karena pengharamannya hanya merupakan pengharaman sarana. Berarti pandangan mata diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang lebih utama, ya, atau yang lebih diutamakan.
Pandangan mata diharamkan kalau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan dosa. Dan di sisi lain tidak ada kemaslahatan yang lebih kuat dibandingkan kerusakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk menahan pandangan secara total. Tetapi hanya memerintahkan untuk menahan sebagian. Adapun memelihara kemaluan wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Ia tidak diperbolehkan kecuali menurut haknya. Ya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk selalu menjaga. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan menyertakan keduanya dalam satu perintah. Diawali dengan perintah untuk menahan pandangan. Karena mata adalah pemandu dan cermin dari hati. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah bait syair, tidakkah kau tahu bahwa mata itu pemandu hati? Kala kedua mata lembut, hati pun lembut. Selain itu, sini tertulis mata ya. Sebenarnya di buku aslinya disebutkan ghaddul basar. Selain itu ghaddul basar atau menundukkan pandangan atau menahan pandangan. Menahan pandangan itu adalah sarana untuk menjaga dan memelihara kemaluan. Ya, karena semua itu berasal dari pandangan dulu. Mata ini merupakan pintu gerbang menuju hati dan jalan indera yang paling luas jangkauannya. Bertolak dari inilah banyak yang tergelincir karena mata dan wajib memperingatkan ya tentang ya bahaya ini. Bahaya tentang memandang secara berlebih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalata." Manusia telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil ia akan menjalani. Fal'ainani zinahuman nadhar. Dua mata zinanya adalah melihat. Wal udhunani zinahumal istima'. Dua telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahul kalam. Lisan zinanya adalah berbicara. Wal yadu zinahal batshu. Tangan zinanya adalah menyentuh. Warrijlu zinaha al-khuta. Kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati zinanya itu adalah berkeinginan. Wa yusaddiq dzalikal farj wa yukaththibu. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Ya. Jadi semua itu adalah sebagai muqaddimah. Ya, mata berzina. Perzinahan mata itu adalah dengan melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Telinga itu berzina. Perzinahan telinga adalah dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Lisan berzina. Perzinahan lisan itu adalah dengan mengucapkan sesuatu yang haram untuk diucapkan. Kemudian tangan berzina, yaitu adalah dengan menyentuh sesuatu yang diharamkan. Kaki berzina adalah ketika kaki melangkah ke tempat yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati berzina adalah ketika hati bernafsu kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membenarkan dan mendustakan perzinahan anggota tubuh yang tadi sudah disebutkan satu persatu adalah kemaluan. Ya. Kalau kemaluan itu sudah berzina, maka itu membenarkan apa yang tadi dikatakan. Jarir radhiyallahu taala anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai melihat tanpa sengaja. Maka Nabi bersabda, isrif basaraka. Palingkanlah penglihatan. Baik, kemudian
bahaya pandangan yang berlebihan. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Hafizahullah tentang apa saja bahaya ketika seseorang itu tidak ghadul basar, tidak dia tahan ya sebagian pandangan. Silakan dibaca Ibu. Bahaya pandangan yang berlebihan. Pertama, pandangan yang berlebihan ialah maksiat dan menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya selain menunaikan perintah Allah. Tidak ada orang berbahagia selain dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Di samping itu, tidak ada orang yang sengsara selain dengan menyia-nyiakan perintah-perintahnya. Kedua, mencerai-beraikan dan menjauhkan hati dari Allah. Tak ada sesuatu pun yang lebih berbahaya dari pandangan berlebihan bagi hamba. Pasalnya, ia menyebabkan kerisauan antara hamba dan Robnya. Sementara menahan pandangan menyebabkan hati cinta kepada Robnya dan menyatukannya. Ketiga, bisa melemahkan hati dan membuatnya sedih. Sementara itu, menahan pandangan bisa menguatkan hati dan membuatnya bahagia. Keempat, menjadikan hati gelap. Bila hati sudah gelap, berbagai cobaan dan kejelekan akan menimpanya dari segala penjuru. Silahkan Anda berbuat bid'ah, sesat, menuruti hawa nafsu, menjauhi petunjuk, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan, dan sibuk dengan sebab-sebab kesengsaraan. Namun, perlu Anda ingat, semua perbuatan tersebut akan menutupi cahaya dalam hati. Jika cahaya tersebut hilang, pemiliknya laksana orang buta yang berjalan di kegelapan. Sementara itu, menahan pandangan karena Allah Azza wa Jalla menyebabkan hati bercahaya dan berkilau. Semua itu tampak jelas dalam sorot mata, wajah, dan anggota badan. Sehingga zikir kepada Allah Azza wa Jalla ialah bukti cahaya setelah menunaikan perintah menahan pandangan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. An-Nur ayat 30. Setelah itu Allah berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. An-Nur 35. Maksudnya, perumpamaan cahaya Allah dalam hati hambanya yang mukmin, yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Bila hati bercahaya, ia menerima berbagai kebaikan yang datang kepadanya dari segala sisi. Kelima, pandangan berlebihan yang bisa mengeraskan hati dan menyumbat pintu ilmu. Sementara itu, menahan pandangan akan membukakan pintu ilmu dan memudahkan sebab-sebabnya bagi hamba. Semua itu disebabkan oleh cahaya hati. Karena bila hati bercahaya, menjadi jelaslah hakikat segala sesuatu. Keenam, pandangan yang berlebihan tak ubahnya mempersilahkan setan masuk ke dalam hati. Sebab setan masuk ke dalam hati bersama pandangan. Masuknya setan ke dalam hati lebih cepat daripada masuknya udara di ruang kosong. Lalu setan tadi mencitrakan indah serta menghiasi apa yang dilihatnya dan menjadikannya berhala yang disembah hati. Setelah itu, ia sulut api syahwat dan ia lemparkan kayu-kayu maksiat yang sebelumnya tidak sampai kepadanya tanpa melalui barang yang dilihat tadi. Hati pun bergolak karena telah dikelilingi api dari segala penjuru. Sementara ia berada di tengah-tengahnya, bagaikan kambing di tengah-tengah tungku pembakaran. Karena itulah siksa orang-orang mengumbar syahwat terhadap hal-hal yang diharamkan. Ialah kelak di alam barzakh mereka dibuatkan tungku pembakaran dari api. Arwah-arwah mereka diletakkan di atasnya hingga jasad-jasad mereka dikumpulkan. Sementara itu, menahan pandangan bisa menyumbat jalan masuk setan ke dalam hati. Ketujuh, melepaskan pandangan bisa menjerumuskan hamba ke dalam kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Al-Kahfi 28. Melepaskan pandangan mengakibatkan tiga perkara. Tiga perkara ini, sedangkan menahannya karena Allah Azza wa Jalla
bisa meluangkan hati untuk memikirkan kemaslahatan dan menyibukkan diri dengannya. Kedelapan, sesungguhnya pandangan memiliki peran dalam hati, layaknya anak panah dalam memanah. Jika ia tidak mematikan, setidaknya akan melukai. Atau laksana percikan api dari neraka yang dilemparkan ke hamparan rumput kering. Jika tidak membakar semuanya, setidaknya akan membakar sebagiannya. Sebuah ungkapan mengatakan, segala peristiwa berasal dari pandangan mata. Jilatan api bermula dari setitik bara. Berapa banyak pandangan yang membelah hati, laksana anak panah yang melesat dari tali. Selagi manusia masih memiliki mata untuk memandang, ia tidak lepas dari bahaya yang menghadang. Senang di permukaan dan ada bahaya di kemudian hari. Tiada ucapan selamat datang bagi kejahatan yang membawa bahaya saat kembali. Orang yang melihat itu seperti melempar anak panah yang berbalik kepada dirinya sendiri, namun ia tidak merasa. Orang tersebut sebenarnya memanah hatinya sendiri. Kesembilan, memandang secara berlebihan dan melepaskan pandangan mengakibatkan penyesalan, keluh kesah dan kepanasan. Sebab kadangkala seseorang akan melihat sesuatu yang tidak mampu ia raih dan tidak bisa bersabar atasnya. Seorang penyair mengatakan, saat kau lepaskan pandanganmu sebagai pemandu, hatimu pada suatu hari semua pemandangan melelahkanmu. Sebab engkau melihat sesuatu yang tak semuanya mampu engkau raih. Tidak pula engkau bisa bersabar pada sebagiannya. Kesepuluh, sesungguhnya pandangan bisa melukai hati yang diikuti luka demi luka. Kemudian pedihnya luka tak mampu lagi mencegahnya untuk selalu mengulanginya saking banyaknya luka. Kau terus mengikutkan pandangan dengan pandangan lain. Di belakang perkara yang manis, kau kira ia obat untuk lukamu, padahal ia luka di atas luka. Kau bunuh pandanganmu dengan tangisan, maka hatimu jadi terbunuh. Kesebelas, melepaskan pandangan bisa meredupkan cahaya basirah pada hati, sebab balasan itu diberikan sesuai jenis amalan yang dilakukan. Adapun menahan pandangan bisa mendatangkan cahaya mata hati dan mewariskan firasat kepada hamba. Sebagaimana Syekh bin Syuja Al-Karmani mengatakan, barang siapa menyibukkan anggota badannya dengan mengikuti sunnah, menyibukkan hatinya dengan selalu bermuraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah, menahan pandangannya dari perkara-perkara haram, mencegah nafsunya dari menuruti syahwat, dan membiasakan dengan halal, firasatnya tak akan meleset. Sebagai catatan, Syah ini firasatnya tak pernah salah. Ke-12, memandang secara berlebihan bisa menjermuskan hati dalam kehinaan, mengikuti hawa nafsu, menyebabkan hati lemah, serta hina dan rendah. Allah tidak ridho kepada orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Akan tetapi, Allah menjadikan kemuliaan sebagai pendamping ketaatan kepadanya, dan kehinaan sebagai pendamping kemaksiatan kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimu wat thayyibu wal amalu wassolihu yarfa'u. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkannya. Fatir ayat 10. Maksudnya, barang siapa menginginkan kemuliaan, ia harus menuntutnya dengan cara berbuat taat kepadanya dan mengingatnya dengan perkataan-perkataan baik dan amal solih. Sebab, barang siapa yang menaati Allah, sungguh dia akan menolongnya dan memperoleh kemuliaan sesuai kadar ketaatannya. Dan barang siapa durhaka kepada Allah, sungguh dia yang akan memusuhinya karena kedurhakaannya, dan ia akan memperoleh kehinaan sesuai kadar kedurhakaannya. Ke-13, memandang secara berlebihan bisa menjerumuskan hati menjadi tawanan syahwat. Pada hakikatnya, orang yang tertawan ialah orang yang ditawan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Sebagaimana dikatakan, orang yang melepaskan pandangan mata ialah orang yang tertawan. Kapan waktunya hati ditawan syahwat dan hawa nafsu, mudah bagi musuh menimpakan siksa. Jadilah ia bagaikan burung pipit dalam genggaman anak kecil.
yang ia tiup dan selalu ia mainkan. Ke-14, memandang secara berlebihan kian menguatkan kelalaian kepada Allah dan negeri akhirat, serta menyebabkan terombang-ambing dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah mengenai orang-orang yang dimabuk penampilan. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan atau kesesatan. Al-Hijr 72. Allah menyematkan sifat mabuk kepada mereka yang merupakan kerusakan hati dan kesesatan yang merupakan kerusakan cahaya mata hati. Oleh karena itu, pandangan laksana segelas minuman keras, sedangkan kerinduan ialah kemabukan, intoksikasi, akibat dari minuman keras tadi. Orang yang dimabuk rindu sulit sekali sadar kecuali ia berada di tengah-tengah kumpulan mayat sembari menyesal di antara orang-orang yang merugi atau setelah mati. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini tadi ya ada 14 poin tentang bahaya pandangan yang berlebihan. 14 poin tentang bahaya seseorang yang tidak ghadul basar, tidak menahan kegiatan pandangan. Yang pertama adalah pandangan yang berlebihan adalah maksiat dan menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhiratnya selain menunaikan perintah Allah. Allah perintahkan untuk menahan pandangan. Ya, berarti ketika ada seseorang yang melakukan ya, sebaliknya, dia memandang secara berlebihan, maka di situ dia telah menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menahan pandangannya. Tak ada orang yang berbahagia selain dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah ya, hakikat kebahagiaan itu adalah dengan ketakwaan, bukan dengan mengikuti hawa nafsu. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, rasa bahagia yang dinikmatinya adalah kebahagiaan yang sementara. Ketika dia mengikuti syariat Allah, perintah Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan dirasakan adalah kebahagiaan yang sifatnya abadi. Tentu ya, tidak ada kebahagiaan selain dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Di samping itu tidak ada orang yang sengsara selain dengan menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dekat dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu pun orang yang sengsara. Yang sengsara itu yang ketika diperintahkan tidak melakukan, ketika dilarang malah melakukan. Itu orang yang sengsara. Ya, dia telah menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Bahaya dari pandangan yang berlebihan. Yang kedua adalah mencerai-beraikan dan menjauhkan hati dari Allah. Tak ada sesuatu pun yang lebih berbahaya bagi hamba dari pandangan berlebihan bagi hamba. Pasalnya ia menyebabkan kerisauan antara hamba dan Rabb-nya. Sementara menahan pandangan menyebabkan hati cinta kepada Rabb-nya dan menyatukannya. Yang ketiga, tidak ghadul basar, tidak menundukkan dan menahan pandangan. Itu bisa melemahkan hati dan membuat hati itu sedih. Sementara kalau ghadul basar, menahan pandangan, itu bisa menguatkan hati dan membuatnya bahagia. Dan yang keempat adalah menjadikan hati gelap. Bila hati sudah gelap, maka berbagai cobaan, keburukan akan menimpanya dari segala penjuru. Silahkan Anda berbuat bid'ah, sesat, menuruti hawa nafsu, menjauhi petunjuk, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan, Anda sibuk dengan sebab-sebab kesengsaraan. Namun perlu Anda ingat, semua perbuatan itu akan menutupi cahaya dalam hati. Jadi kemaksiatan itu tetap ada dampaknya pada hati. Jadikan hati itu gelap. Jika cahaya tersebut hilang, pemiliknya laksana orang buta yang berjalan di kegelapan. Jadi cahayanya harus dijaga. Bagaimana menjaga cahaya ini? Cahaya ini dijaga dengan cara bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sementara itu menahan pandangan karena Allah menyebabkan hati bercahaya dan berkilau. Ketika seorang itu menjaga pandangannya, itulah menjadi hatinya lebih bercahaya dan lebih berkilau dari sebelumnya. Semua itu tampak jelas dalam sorot mata, dalam wajahnya, anggota badannya. Orang yang soleh itu ya
walaupun kulitnya hitam, walaupun kulitnya gelap, mukanya itu akan bersinar. Ya. Karena itu cahaya itu ada dalam hatinya. Sehingga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti cahaya setelah menunaikan perintah menahan pandangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluan. Selain itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Maksudnya perumpamaan cahaya Allah dalam hati hambanya yang mukmin, yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah. Bila hati bercahaya, ia menerima berbagai kebaikan yang datang kepadanya dari berbagai sisi. Bahaya pandangan yang berlebihan yang kelima, ya, dikatakan bahwasanya pandangan berlebihan itu bisa mengeraskan hati, menyumbat pintu ilmu, jadi orang futur, orang malas, ya, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk beribadah, berat untuk melaksanakan ketaatan, berat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini salah satunya adalah banyak melakukan, ya, atau banyak memandang secara berlebihan. Sementara itu menahan pandangan ghadul basar akan membukakan pintu hati dan memudahkan sebab-sebabnya bagi hamba. Semua itu disebabkan oleh cahaya hati. Karena bila hati bercahaya, menjadi jelaslah hakikat segala sesuatu. Baik, yang keenam. Pandangan yang berlebihan tak ubahnya mempersilahkan setan masuk ke dalam hati. Sebab setan masuk ke dalam hati bersama pandangan. Ya, jadi dengan pandangan itulah salah satu pintu setan masuk ke dalam, ya, hati manusia. Masuknya setan ke dalam hati itu lebih cepat daripada masuknya udara di ruang kosong. Lalu setan tadi mencitrakan indah serta menghiasi apa yang dilihatnya dan menjadikannya berhala yang disembah oleh hati. Setelah itu ia surut api syahwat. Setelah orang itu melihat sesuatu yang diharamkan, maka setan masuk melalui pandangannya ke dalam hatinya, lalu kemudian dalam hati dia surut api syahwat, ia lemparkan kayu-kayu maksiat yang sebelumnya tidak sampai kepadanya tanpa melalui barang yang dilihat tadi. Hati pun bergolak, ya, karena dikelilingi api dari segala penjuru. Sementara ia berada di tengah-tengahnya bagaikan kambing di tengah-tengah tungku pembakaran. Karena itulah siksa orang-orang yang mengumbar syahwat terhadap hal-hal yang diharamkan adalah kelak di alam barzakh mereka dibuatkan tungku pembakaran dari api. Arwah-arwah mereka diletakkan di atasnya hingga jasad-jasad mereka dikumpulkan. Sementara itu menahan pandangan bisa menyumbat jalan masuk ke dalam jalan masuk setan ke dalam hati. Jadi sama apa yang terjadi dalam hati mereka, ya, dari api syahwat itu akan kemudian menjadi siksa mereka di alam barzakh. Mereka akan dibakar di dalam tungku yang dipanaskan. Baik, kemudian disebutkan bahwasanya ghadul basar itu bisa menyumbat jalan masuk setan ke dalam hati. Jadi kalau kita tidak mau hati kita dimasuki oleh setan, tidak mau dikuasai oleh setan, maka jagalah pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. Yang ketujuh, di antara bahaya pandangan yang berlebihan adalah melepaskan pandangan bisa menjerumuskan hamba ke dalam kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudnya orang-orang yang berdakwah kepada Allah, ya. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Melepaskan pandangan mengakibatkan 3 perkara. Ya, tadi yang pertama, ya, hati menjadi lalai. Yang kedua, hatinya gampang menuruti hawa nafsu. Dan yang ketiga, dia akan mudah untuk melampaui batas. Sedangkan menahan
pandangan karena Allah Azza wa Jalla bisa meluangkan hati untuk memikirkan kemaslahatan dan menyibukkan diri dengannya. Baik, bahaya pandangan yang berlebihan ke-8 adalah sesungguhnya pandangan memiliki peran dalam hati, layaknya anak panah dalam memanah. Jika ia tidak mematikan, setidaknya akan melukai. Atau ia laksana percikan api dari neraka yang dilemparkan ke hamparan rumput kering. Jika tidak membakar semuanya, setidaknya akan membakar sebagian. Sangat bahaya sekali. Sebuah ungkapan mengatakan, segala peristiwa berawal dari pandangan mata. Jilatan api bermula dari setitik bara. Berapa banyak pandangan yang membelah hati, laksana anak panah yang melesat dari tali. Selagi manusia masih memiliki mata untuk memandang, ia tidak lepas dari bahaya yang menghadang. Senang di permulaan dan ada bahaya di kemudian hari. Tiada ucapan selamat datang bagi kejahatan yang membawa bahaya saat kembali. Orang yang melihat itu seperti melempar anak panah yang berbalik kepada dirinya sendiri, namun ia tidak merasa. Orang tersebut sebenarnya memanah hatinya sendiri. Ya, ini adalah keadaan orang yang tidak menjaga pandangan matanya. Yang ke-9 adalah memandang secara berlebihan dan melepaskan pandangan akan mengakibatkan penyesalan dan mengakibatkan keluh kesah dan kepanasan. Sebab kadangkala seseorang akan melihat sesuatu yang tidak mampu ia raih atau tidak bisa bersabar atasnya. Ya. Seorang penyair mengatakan, saat kau lepaskan pandanganmu sebagai pemandu hatimu pada suatu hari, semua pemandangan melelahkan. Sebab engkau melihat sesuatu yang tak semuanya mampu engkau raih. Tidak pula engkau bisa bersabar pada sebagian. Ya. Ini bisa kita berikan contoh. Di antara hal yang tidak sepatutnya seseorang itu untuk melepas pandangannya adalah ketika seseorang itu sedang datang bertamu. Ya. Kayaknya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu menegur para sahabat yang masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian matanya kemana-mana, ya, karena itu bisa mengakibatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Jadi adab kita ketika masuk ke dalam rumah seseorang ketika kita sedang bertamu adalah tidak melihat ke sana dan kemari, ya. Kita jaga pandangan kita karena ya itu dapat menyebabkan sesuatu yang kemudian akan mendatangkan kemurkaan. Ya. Jadi harus dilihat bagaimana adabnya. Kalau seandainya ya kebaikan ya atau kekayaan atau kemewahan yang kita lihat dalam rumah itu, ini ya kita akan melihat sesuatu yang tidak mampu untuk diraih. Dari situlah muncul hasad, dari situlah muncul dendam, dari situlah muncul berbagai penyakit hati. Kalau yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, ya, maka hati kita itu ya, tidak mampu untuk bersabar, untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya, jadi lebih baik daripada kita terjatuh dalam ya, jurang ini dan jurang itu, maka kita menahan pandangan kita. Ya, ini lebih selamat. Baik, yang ke-10. Sesungguhnya pandangan bisa melukai hati yang diikuti luka demi luka. Kemudian pedihnya luka tak mampu lagi mencegahnya untuk selalu mengulanginya saking banyaknya luka. Ya, disebutkan bahwasanya kau terus mengikutkan pandangan dengan pandangan lain di belakang perkara yang manis. Kau kira ia obat untuk lukamu, padahal ia luka di atas luka. Kau bunuh pandanganmu dengan tangisan, maka hatimu jadi terbunuh. Baik, ke-11. Melepaskan pandangan bisa meredupkan cahaya basirah, mata hati. Sebab balasan itu diberikan sesuai jenis amalan yang dilakukan. Adapun menahan pandangan, ia bisa mendatangkan cahaya mata hati dan mewariskan firasat kepada hamba. Sebagaimana Syah bin Syuja' Al-Karmani mengatakan, barang siapa yang menyibukkan anggota badannya dengan mengikuti sunnah, ia menyibukkan hatinya dengan selalu bermuraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah, menahan pandangannya dari perkara-perkara haram, mencegah nafsunya dari menuruti syahwat, dan membiasakan dengan yang halal, firasatnya tak akan meleset. Sebagai catatan bahwa Syah Ibn Syuja' Al-Karmani ini firasatnya tak pernah salah. Baik. Ke-12, memandang secara berlebihan bisa menjerumuskan hati dalam kehinaan mengikuti hawa nafsu. Menyebabkan hati lemah
serta jiwa hina dan rendah. Allah tidak ridho kepada orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan menjalankan perintah. Akan tetapi Allah menjadikan kemuliaan sebagai pendamping ketaatan kepada Allah dan kehinaan itu sebagai pendamping kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata", barang siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh itu dinaikkan kepada. Maksudnya, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, ia harus menuntutnya dengan cara berbuat taat kepada Allah dan mengingat Allah dengan perkataan-perkataan baik dan amal saleh. Sebab barang siapa yang menaati Allah, sungguh Allah akan menolongnya dan memperoleh kemuliaan sesuai kadar ketaatannya. Dan barang siapa durhaka kepada Allah, sungguh Allah akan memusuhinya karena kedurhakaannya, dan ia akan memperoleh kehinaan sesuai kadar kedurhakaannya. Baik, bahaya tidak menjaga pandangan yang ke-13 adalah memandang secara berlebihan bisa menjerumuskan hati menjadi tawanan syahwat. Pada hakikatnya orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Bagaimana dikatakan, orang yang melepaskan pandangan mata ialah orang yang tertawan. Kapan waktunya hati ditawan syahwat dan hawa nafsu? Mudah bagi musuh menimpakan siksa. Jadilah ia bagaikan burung pipit dalam genggaman anak kecil yang ia ditiup dan selalu ia dimainkan. Bahaya seorang yang selalu melepaskan pandangannya, maka ia akan menjadi tawanan bagi syahwat. Yang ke-14 adalah memandang secara berlebihan, kian menguatkan kelalaian kepada Allah. Jangan lalai dari Allah dan lalai dari negeri akhirat. Serta menyebabkan terombang-ambingnya ya, dia dalam kerinduan. Sebagaimana Allah berfirman mengenai orang-orang yang dimabukkan penampilan. Allah berfirman, demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kemaksiatan, kesesatan. Allah menyematkan sifat mabuk kepada mereka yang merupakan kerusakan hati dan kesesatan yang merupakan kerusakan cahaya mata hati. Oleh karena itu, pandangan itu laksana atau bagaikan segelas minuman keras. Sedangkan kerinduan adalah kemabukan akibat dari minuman keras tadi. Orang yang dimabuk rindu sulit sekali sadar, kecuali jika ia berada di tengah-tengah kumpulan mayat sembari menyesal di antara orang-orang yang merugi. Tentunya ini maksudnya adalah setelah dia mati. Baik. Kemudian berikutnya, setelah membahas tentang memandang secara berlebihan, yang dapat menjadikan hati sakit atau rusak adalah berlebihan dalam bergaul. Silakan dilanjut Ibu. Barakallahu fiik. Berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis yang mengundang semua kejelekan. Betapa banyak pergaulan melenyapkan nikmat. Betapa banyak ia menyemai permusuhan. Betapa banyak ia menyemai dendam kesumat di dalam hati yang meruntuhkan kokohnya gunung. Namun, ia sendiri atau pergaulan yang berlebihan tak bisa hilang dari hati. Berlebihan dalam bergaul mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Hati dipenuhi asap nafas-nafas anak Adam hingga menjadi hitam, serta hati tercerai-berai, sedih, duka, lemah, dan menanggung beban yang tak sanggup ia pikul dari teman-temannya yang buruk. Selain itu, hal tersebut juga menyia-nyiakan kemaslahatan, melalaikannya dan semua persoalannya. Pikirannya terbagi dalam lembah tuntutan dan keinginan mereka. Lantas apa yang tersisa untuk Allah dan negeri akhirat? Inilah akibatnya. Alangkah banyak cobaan yang ditempatkan akibat pergaulan yang berlebihan. Anugerahnya tersendat, keteguhannya diuraikan, dan cobaan ditempatkan. Bukankah kebinasaan manusia disebabkan oleh manusia atau temannya? Bukankah para nabi Shallallahu Alaihi
wasallam Abu Thalib menjelang kematiannya, celaka dikarenakan teman jahatnya, mereka terus berusaha mempengaruhi sampai akhirnya bisa mencegah Abu Thalib mengucapkan satu kalimat yang bisa membuatnya bahagia selamanya. Pergaulan yang berlandaskan kasih sayang dan cinta pada kehidupan dunia dan perilaku saling menjegal antara satu dan yang lain. Keberadaannya akan berubah menjadi permusuhan bila hakikatnya tersingkap. Lalu orang yang bergaul ini menggigit kedua tangannya karena menyesal. Allah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya laita lati lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da izja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang padaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Al-Furqan 27-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zuhruf 67. Wa qala innama takhastum min dunillahi awtanam mawaddata bainikum fil hayati dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasir. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali tak ada bagimu para penolong pun. Al-Ankabut 25. Demikianlah keadaan orang-orang yang bersekutu untuk meraih suatu tujuan. Mereka saling menyayangi ketika masih berusaha bersama mewujudkan tujuan tersebut. Bila tujuan tadi gagal diraih, akibatnya ialah penyesalan, kesedihan, dan perasaan sakit. Kasih sayang yang dulu terjalin erat berubah menjadi kebencian, laknat, dan celaan, sebagian terhadap sebagian yang lain. Tatkala tujuan tadi berubah menjadi kesedihan. Ini sebagaimana keadaan orang-orang yang bersekongkol dalam perbuatan jahat di dunia. Jika mereka tertangkap dan dihukum, mereka saling tolong-menolong dan mengasihi dalam kebatilan. Kasih sayang mereka pasti berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Kaidah yang bermanfaat adalah masalah pergaulan ialah hendaknya manusia bergaul dalam kebaikan. Seperti dalam sholat Jumat, sholat jamaah, hari raya, haji, mempelajari ilmu, jihad, dan nasihat. Selain itu, jauhilah mereka dalam hal kejelekan dan berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Kalau terpaksa mempergauli mereka dalam kejelekan, sementara tidak mungkin untuk menghindar, maka berhati-hatilah. Jangan sampai bersepakat dengan mereka. Bersabarlah bila disakiti, sebab ia pasti akan menyakiti jika Anda tak memiliki kekuatan dan penolong. Namun, sakit tersebut akan membuahkan kemuliaan dan cinta. Selain itu, hal tersebut akan membuahkan penghormatan dan pujian dari mereka, orang-orang mukmin dan Rob semesta alam. Apabila dalam kejelekan, maka hal tersebut akan membuahkan kebencian, murka, serta cacian dari mereka, orang-orang mukmin dan Rob semesta alam. Sabar terhadap siksaan mereka lebih baik akibatnya dan lebih terpuji tempat kembalinya. Bila terpaksa mempergauli mereka dalam perbuatan mubah yang berlebihan, jika memungkinkan berusahalah mengubah majelis mereka menjadi majelis untuk menaati Allah. Hendaknya pula memotivasi dirinya sendiri
menguatkan hati dan jangan beralih pada jalan setan yang menghalanginya melakukan itu, yaitu munculnya perasaan dalam hati bahwa Anda yang melakukan ria, pamer ilmu dan status dan lain sebagainya. Karena itu, mintalah pertolongan Allah dan warnailah mereka dengan kebaikan semampu Anda. Namun apabila tidak mampu, tariklah hati Anda dari mereka seperti menarik sehelai rambut di atas dari adonan roti. Jadilah di tengah-tengah mereka seperti orang yang hadir tapi tak ada, dekat tapi jauh, tidur tapi terjaga, melihat mereka tapi tak memandangnya, mendengar perkataan mereka tapi tak mendengarkannya. Sebab orang tersebut lebih tertarik hatinya dari mereka. Naik menuju Allah, bertasbih di sekitar ars bersama ruh-ruh yang luhur lagi suci. Alangkah sulitnya hal ini bagi jiwa, tapi sungguh mudah bagi ia orang yang dimudahkan Allah. Syaratnya, ia membenarkan Allah Azza wa Jalla, senantiasa berlindung kepadanya dan menyembuhkan diri di hadapannya sembari merendah. Semua ini akan terbantu dengan cinta yang tulus, melanggengkan zikir dengan hati dan lisan, serta menjauhi perkara-perkara yang merusak. Terakhir, ia harus bergaul sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ketika bergaul, hendaklah ia memilah manusia menjadi 4 macam. Bila salah satunya bercampur dengan yang lain, sementara ia tidak bisa membedakannya, maka keburukan akan menimpa. Keempat macam manusia tersebut ialah: pertama, orang yang dipergauli sebagaimana makanan yang dibutuhkan setiap hari. Bila kebutuhannya telah tercukupi, ia tinggalkan pergaulan tersebut. Namun bila membutuhkan lagi, ia kembali mempergaulinya. Begitulah seterusnya. Jenis pergaulan ini lebih mulia daripada sulfat merah. Mereka ialah para ulama yang mengetahui Allah, perintahnya, serta tipu daya musuh-musuhnya. Dan penyakit-penyakit hati berikut obatnya. Mereka ialah orang-orang yang memberi nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan semua makhluknya, serta keuntungan yang didapatkan dari pergaulan dalam bentuk semacam ini. Kedua, orang yang dipergauli sebagaimana obat yang dibutuhkan ketika sakit. Setelah sehat, Anda tidak perlu meminumnya, karena ialah orang-orang yang perlu dipergauli demi kemaslahatan hidup dan memenuhi apa yang Anda perlukan. Misalnya, ragam jenis interaksi, persekutuan, konsultasi, berobat, dan sebagainya. Jika kebutuhan Anda telah terpenuhi dengan pergaulan macam ini, Anda tinggal mempergauli orang macam ketiga. Orang yang dipergauli sebagaimana penyakit dengan ragam jenis tingkatan, kekuatan, dan kelemahannya. Di antara orang macam ini, ada yang dipergauli seperti penyakit kronis dan ada pula yang seperti penyakit menahun. Itulah orang yang tidak menguntungkan Anda, baik dari segi agama maupun dunia. Karena itu, Anda pasti rugi dalam segi agama dan dunia atau salah satunya. Sementara kalau terus bergaul dengannya, ia akan menjadi penyakit mematikan yang menakutkan. Ada pula yang dipergauli seperti penyakit gigi geraham yang sangat menyakitkan. Jika penyakit tersebut hilang, redalah rasa sakitnya. Ada pula yang harus dipergauli seperti orang yang sangat bodoh. Tidak baik bila berbicara sehingga ia bisa diambil manfaatnya. Sebaiknya tidak baik bila diam sehingga ia mengambil manfaat darimu. Selain itu, ia tidak tahu posisi akan dirinya. Bahkan bila berbicara sangat menohok hati. Ia kagum dan senang dengan kata-katanya. Sementara jika diam, hal itu lebih berat daripada baling-baling besar yang tidak mampu dibawa dan ditarik di atas tanah. Intinya, bergaul dengan orang yang tak terjangkiti kebodohan ialah sebuah keharusan. Di antara wujud kesusahan seorang hamba ialah ketika diuji dengan salah satu jenis pergaulan ini, sementara ia tidak bisa menghindarinya. Hendaknya ia mempergaulinya dengan baik sehingga Allah memberi solusi. Keempat, orang yang jika dipergauli menyebabkan kerusakan, bergaul dengan orang macam ini tak ubahnya seperti makan racun. Kalau racun tersebut cocok bagi orang yang memakannya, hal itu sebagai penawar. Namun kalau tidak, bela sungkawa untuknya. Orang seperti ini amat banyak. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Mereka ialah para pelaku bid'ah, sesat dan menolak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengajak pada selainnya. Di samping itu, mereka juga menghalang-halangi jalan Allah dan membelokkannya serta mengubah bid'ah menjadi sunnah.
dan sunnah menjadi bid'ah. Ya makruh menjadi mungkar, ya mungkar menjadi makruh. Bila Anda menerangkan tauhid kepada mereka, mereka pun berkilah. Anda menghina kehormatan para wali dan orang-orang solih. Bila Anda mengajak untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membalas. Anda meruntuhkan para imam yang diikuti. Bila Anda menyifati Allah dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya sendiri dan apa yang disifatkan Rasulnya, tanpa berlebih-lebihan dan pengurangan, mereka berkata, Anda termasuk orang yang menyerupakan Allah. Bila Anda memerintah dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta melarang dari apa yang dilarang Allah, mereka pun menjawab, Anda termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Sementara itu, bila Anda mengikuti sunnah dan meninggalkannya, apa yang bertentangan dengannya, mereka mencerca. Anda termasuk para pelaku bid'ah dan orang-orang sesat. Orang yang berakal sehat seharusnya tidak berteman dengan orang semacam ini. Kalau ia berteman dengannya, hatinya bisa mati atau terjangkit penyakit. Kami selalu memohon semoga Allah memberi keselamatan kepada mereka. Baik, di sini jelas ya, bahwasanya orang yang berakal sehat seharusnya tidak berteman dengan orang-orang semacam ini. Karena kalau ia bergaul dan berteman dengan orang-orang yang semacam itu, hatinya bisa mati atau terjangkit penyakit. Maka di sini memang sangat jelas sekali bahwasanya dengan siapa kita berteman, maka itu akan mempengaruhi agama kita, mempengaruhi teman kita, mempengaruhi iman kita, takwa kita. Sehingga di antara hal yang dapat mengakibatkan hati sakit ataupun mati adalah berlebihan dalam bergaul, berteman. Dikatakan bahwasanya berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronis yang mengundang semua keburukan. Ya, dengan siapapun dia berteman, dengan siapapun dia bersahabat, dengan siapapun dia bergaul. Ya. Betapa banyak pergaulan yang melenyapkan nikmat. Betapa banyak ya, pergaulan menyemai permusuhan. Betapa banyak pergaulan menyemai dendam kesumat di dalam hati yang meruntuhkan kokohnya gunung. Namun ia sendiri, yaitu pergaulan yang berlebihan, tak bisa hilang dari hati. Sulit. Berlebihan dalam bergaul mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Hati dipenuhi asap nafas-nafas anak Adam hingga menjadi hitam. Serta hati tercerai-berai. Hati sedih, duka, lemah, menanggung beban yang tak sanggup dia pikul dari teman-temannya yang buruk. Selain itu, hal tersebut juga menyanyiakan kemaslahatan, melalaikannya, dan semua persoalan. Dari semua persoalan. Pikirannya terbagi dalam lembah tuntutan dan keinginan teman-temannya yang buruk tadi. Lantas apa yang tersisa untuk Allah dan negeri akhirat? Jadi di sini beliau ingin membahasakan tentang orang yang waktunya habis untuk pertemanan. Orang yang habis waktunya untuk persahabatan. Orang yang waktunya habis ya untuk pergaulan. Apa yang tersisa untuk Allah dan negeri akhirat kalau begitu? Inilah akibatnya. Alangkah banyak cobaan yang ditempakan akibat pergaulan yang berlebihan. Anugerahnya tersendat, keteguhannya diuraikan, dan cobaan ditempakan. Bukankah kebinasaan manusia disebabkan oleh manusia itu sendiri, temannya? Bukankah paman Nabi SAW Abu Talib menjelang kematian celaka dikarenakan teman jahatnya? Mereka terus berusaha mempengaruhi sampai akhirnya bisa mencegah Abu Talib mengucapkan satu kalimat yang bisa membuatnya bahagia selamanya. Ya, Abu Talib di ujung hidupnya diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam oleh Nabi SAW, tapi karena lingkungan yang buruk yang mengancam Abu Talib, yang melarang Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat itu. Jadi
Ini imbas dari lingkungan yang buruk. Pergaulan yang berlandaskan kasih sayang, cinta pada kehidupan dunia, perilaku saling menjegal antara satu dengan yang lain. Keberadaannya akan berubah menjadi permusuhan bila hakikatnya tersikap. Jadi kalau pertemanan itu didasari oleh dunia, maka ya suatu saat permusuhan itu akan tersingkap di antara. Nah, persahabatan yang abadi itu hanya persahabatan di atas ketakwaan, ya. Lalu orang yang bergaul ini menggigit kedua tangannya karena menyesal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika di mana orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Maksudnya, seandainya dahulu ketika di dunia aku mengikuti Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Menyesal dia. Penyesalan apa? Penyesalan telah menjadikan si fulan, orang yang buruk, sebagai teman. Kenapa memangnya? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepada. Ya. Jadi peringatan itu sudah sampai, ajakan itu sudah sampai, informasi sudah sampai. Tapi karena teman yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, akhirnya dia tinggalkan semua itu. Dan nanti di akhirat ketika dia menyesal, yang dia salahkan adalah teman-teman pergaulan. Yang dia salahkan adalah lingkungannya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sungguh syaitan itu tidak mau menolong manusia. Di ayat 67 surat Az-Zukhruf Allah menegaskan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa sajalah yang pertemanannya itu tidak berakhir menjadi permusuhan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 25 Allah berfirman, wa qala innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasir. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat sebagian kalian akan mengingkari sebagian yang lain dan sebagian kalian melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembali kalian adalah neraka dan sekali-kali tidak ada bagi kalian para penolong Tuhan. Demikianlah keadaan orang-orang yang bersekutu, berteman, bersahabat, bergaul untuk meraih suatu tujuan. Mereka akan saling menyayangi ketika mereka masih berusaha bersama mewujudkan tujuan tersebut. Tapi bila tujuan tadi gagal diraih, tujuan duniawi tadi gagal diraih, akibatnya ialah penyesalan. Akibatnya adalah kesedihan. Akibatnya adalah perasaan yang sakit. Kasih sayang yang dulu terjalin erat berubah menjadi kebencian. Kasih sayang yang dulu terjalin erat berubah menjadi laknat dan celaan sebagian terhadap sebagian yang lain. Tatkala tujuan tadi berubah menjadi kesedihan. Ini sebagaimana keadaannya orang-orang yang bersekongkol dalam perbuatan jahat buruk di dunia jika mereka tertangkap dan dihukum. Mereka yang saling tolong-menolong dan mengasihi dalam kebatilan, kasih sayang mereka pasti berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Nah, ini permasalahan yang baik ya. Kita kalau seandainya melihat orang-orang yang bersekongkol dalam melakukan kriminalitas misalnya, mereka saling bersekongkol, saling bantu-membantu dalam mencuri, misal, atau saling bantu-membantu dalam membunuh gitu ya. Nah, ketika sebagian dari mereka tertangkap, ya, orang-orang yang tertangkap itu yang kemudian akan menyampaikan informasi tentang teman-temannya tadi. Dia akan membocorkan. Ya.
Sehingga yang tadinya berawal dari tolong-menolong berakhir menjadi permusuhan. Ini baru di dunia gitu ya. Baru di dunia, belum di akhirat. Sehingga memang ketika nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana disebutkan, semua pertemanan, persahabatan, pergaulan itu akan hilang. Kecuali orang-orang yang melandasi persahabatan dengan ketakwaan. Itulah persahabatan yang abadi. Kaidah yang bermanfaat dalam masalah pergaulan ialah hendaknya manusia bergaul dalam kebaikan. Ya, bergaul itu dalam amal soleh. Seperti sholat Jumat, sholat jamaah, bergaul ya. Hari raya, haji, mempelajari ilmu, belajar kajian, itu bergaul. Jihad dan nasihat, itu silahkan bergaul. Selain itu, maksudnya selain amal-amal soleh tadi, jauhilah mereka dalam hal kejelekan dan berlebihan dalam perkara mubah. Ya, jadi kalau itu adalah perkara maksiat, jauhi teman-teman yang buruk. Ya. Tapi kalau itu adalah kebaikan, dekati mereka, ajak mereka. Ya. Begitu juga jauhi mereka kalau itu adalah perkara yang mubah, tapi sudah berlebih-lebihan. Ya. Pertemanan yang didasari karena hobi yang sama, gitu kan. Ya, sekali dua kali tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau setiap hari, setiap waktu itu saja yang diperhatikan, dibahas dan kemudian dibahasakan, maka ini bisa menjadi sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang berlebihan dari perkara-perkara mubah, itu bisa berujung kepada sesuatu yang diharapkan. Kalau terpaksa mempergauli mereka, bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka dalam kejelekan, sementara tidak mungkin untuk menghindar, maka berhati-hatilah. Jangan sampai bersepakat dengan mereka. Bersabarlah bila disakiti, sebab ia pasti akan menyakiti jika Anda tak memiliki kekuatan atau penolong. Namun sakit tersebut akan membuahkan kemuliaan dan cinta. Selain itu, hal tersebut akan membuahkan penghormatan dan pujian dari mereka, orang-orang mukmin dan Rabb semesta alam. Apabila dalam kejelekan, maka hal tersebut akan membuahkan kebencian, murka, serta cacian dari mereka, orang-orang mukmin dan Rabb semesta alam. Sabar terhadap siksaan mereka lebih baik akibatnya dan lebih terpuji tempat kembali. Ya, dicemooh oleh teman-teman yang buruk, dijauhi oleh lingkungan yang bermaksiat kepada Allah, ya, itu jauh lebih baik bagi kita. Bila terpaksa mempergauli mereka dalam perbuatan mubah yang berlebihan, jika memungkinkan berusaha mengubah majelis mereka menjadi majelis untuk menaati Allah. Hendaknya pula memotivasi dirinya sendiri, menguatkan hati dan jangan beralih pada jalan setan yang menghalanginya melakukan itu. Yaitu munculnya perasaan dalam hati bahwa yang Anda lakukan riya, yang Anda lakukan adalah pamer ilmu dan status dan lain sebagainya. Karena itu mintalah pertolongan pada Allah dan warnailah mereka dengan kebaikan semampu Anda. Nah, ini kalau memang ya majelisnya adalah majelis yang mubah, ya, warnai mereka, jangan sampai terwarnai. Warnailah mereka, ya. Namun apabila tidak mampu, tariklah hati Anda dari mereka seperti menarik sehelai rambut dari adonan roti. Ya, tarik. Jadilah di tengah-tengah mereka seperti orang yang hadir tapi tak ada. Ini kalau memang kita tidak bisa mewarnai gitu ya. Dekat tapi jauh. Tidur tapi terjaga. Melihat mereka tapi tak memandangnya. Mendengar perkataan mereka tapi tak menyimaknya. Gitu ya. Sebab orang tersebut telah menarik hatinya dari mereka. Naik menuju Allah. Bertasbih di sekitar arsh Allah. Bersama ruh-ruh yang luhur lagi suci. Alangkah sulitnya hal itu. Jiwa, tapi sungguh mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Syaratnya ia membenarkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berlindung kepada Allah dan menyembuhkan diri di hadapan Allah sembari merendah. Semua ini akan terbantu dengan cinta yang tulus, melanggengkan zikir dengan hati dan lisan, serta menjauhi perkara-perkara yang merusak. Terakhir, ia harus bergaul sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah jelaskan, kalau teman itu adalah majelis keburukan, jauhi, lepaskan diri. Tapi kalau itu adalah hal-hal yang dimubahkan, baik, berusaha untuk mewarnai. Kalaupun tidak bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai gitu ya. Lalu kemudian berada di tengah mereka, ya,
seperti orang yang hadir tapi tak ada, gitu ya. Baik. Kemudian yang dikatakan oleh muallif, rahimahullah, kita harus bergaul sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ketika bergaul, berteman, hendaklah ia memilih manusia menjadi 4 macam. Ya, dia memilah, dia membagi manusia itu jadi 4 macam. Bila salah satunya bercampur dengan yang lain sementara ia tidak bisa membedakannya, maka keburukan akan menimpa. Nah, ini penting, wajib ya untuk kita pelajari 4 macam manusia dari segi pertemanan. Agar kita tidak ya merusak keimanan kita dengan berteman dengan orang-orang yang salah. Macam yang pertama adalah orang yang dipergauli dijadikan teman sebagaimana makanan yang dibutuhkan setiap hari. Bila kebutuhannya telah tercukupi, ia tinggalkan pergaulan tersebut. Namun bila membutuhkan lagi, ia kembali mempergaulinya, begitulah seterusnya. Jenis pergaulan ini lebih mulia daripada sulfat merah. Mereka adalah para ulama yang mengetahui Allah, perintah Allah, tipu daya musuh Allah, penyakit-penyakit hati berikut obatnya. Mereka adalah orang yang memberikan nasihat bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, dan semua makhluknya. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pergaulan dalam bentuk semacam ini. Yang kedua, orang yang dipergauli sebagaimana obat yang dibutuhkan ketika sakit. Kalau tadi makanan, setiap hari ya kita harus berteman, menjalin hubungan dengan para ulama, dengan orang-orang ahli ilmu. Dan yang dibutuhkan seperti obat, ya. Ketika sakit butuh obat, maka ini juga pertemanan jenis yang kedua. Teman jenis kedua adalah dikatakan orang yang dipergauli sebagaimana obat yang dibutuhkan ketika sakit. Setelah sehat, Anda tidak perlu lagi meminum obat itu. Mereka adalah orang-orang yang perlu dipergauli demi kemaslahatan hidup dan memenuhi apa yang Anda perlukan. Misalnya ragam jenis interaksi, persekutuan, konsultasi, berobat, dan sebagainya. Jika kebutuhan Anda telah terpenuhi dengan pergaulan semacam ini, Anda tinggal mempergauli orang macam yang ketiga. Orang yang dipergauli sebagaimana penyakit dengan beragam jenis tingkatan kekuatan dan kelemahannya. Di antara orang macam ini, ada yang dipergauli seperti penyakit kronis. Dan ada pula seperti penyakit menahun. Itulah orang yang tidak menguntungkan Anda sama sekali, baik dalam segi agama maupun dunia. Karena itu Anda pasti rugi dalam segi agama, rugi dari segi dunia, atau salah satunya kalau Anda berteman dengan orang semacam ini. Sementara kalau terus bergaul dengannya, ia akan menjadi penyakit mematikan yang menakutkan. Jadi ada teman, ya, yang kita itu dia itu bagaikan makanan kita yang kita butuhkan setiap hari. Itu orang teman-teman yang berilmu. Ada orang ya pertemanan ya macamnya seperti obat, ya. Ketika kita butuh kita minum, gitu ya. Ini adalah orang-orang yang kita jalin hubungan dengan mereka karena ya kebutuhan duniawi, makan, minum, profesi, pekerjaan, ya, dan yang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang dijadikan teman, ya, tapi dia itu ibarat penyakit dengan berbagai macam jenis tingkatan kekuatan dan kelemahannya. Ada pula orang yang dipergauli seperti penyakit gigi geraham yang sangat menyakitkan. Jika penyakit tersebut hilang, redalah rasa sakitnya. Ada pula yang harus dipergauli seperti orang yang sangat bodoh, tidak baik bila berbicara, sehingga ia bisa diambil manfaatnya. Sebaliknya tidak baik bila diam, sehingga ia mengambil manfaat darimu. Selain itu, ia tidak tahu posisi akan diri. Bahkan bila berbicara sangat menohok hati, ia kagum dan senang dengan kata-katanya. Sementara jika diam, hal itu lebih berat daripada baling-baling besar yang tidak mampu dibawa dan ditarik di atas tanah. Intinya, bergaul dengan orang yang tak terjangkiti kebodohan adalah sebuah keharusan. Di antara wujud kesusahan seorang hamba adalah ketika dia diuji dengan salah satu jenis pergaulan ini. Sementara ia tidak bisa menghindari. Temannya itu teman yang buruk, bagaikan penyakit. Tapi dia nggak bisa hindari. Ya, hendaknya ia mempergaulinya dengan baik sehingga Allah memberikan solusi kepada. Yang pertama tadi bagaikan makanan, yang kedua bagaikan obat, yang ketiga bagaikan penyakit. Yang keempat, orang yang jika dipergauli menyebabkan kerusakan.
Bergaul dengan orang macam ini terubahnya seperti makan racun. Kalau penyakit itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang cuma sakit gigi, ada yang sakitnya kronis, ada yang ya orang yang sakitnya biasa-biasa saja gitu ya. Bertingkat-tingkat. Tapi kalau sudah racun, maka ini sangat berbahaya. Kalau racun tersebut cocok bagi orang yang memakannya, hal itu sebagai penawar. Namun kalau tidak, bela sungkawa untuknya. Orang seperti ini amat banyak. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Mereka ialah para pelaku bid'ah, pelaku kesesatan yang menolak sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengajak pada selain sunnah Rasul. Di samping itu mereka juga menghalang-halangi jalan Allah dan membelokkannya. Mengubah bid'ah menjadi sunnah, mengubah sunnah menjadi bid'ah, mengubah yang ma'ruf menjadi mungkar, mengubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Bila Anda menerangkan tauhid kepada mereka, mereka akan berkilah. Anda menghina kehormatan para wali dan orang-orang soleh. Kita datangi, kita nasihati. Sujudmu, doamu, nadarmu jangan diberikan kepada orang yang berada dalam kuburan. Mereka sudah mati. Ya, berikanlah doamu itu kepada Allah. Minta langsung kepada Allah. Kita nasihati mereka tentang tauhid. Tapi mereka malah menuduh kita menghina orang-orang yang soleh. Mereka menuduh kita tidak menghormati para wali. Ya, ini adalah ya teman-teman yang tadi macam keempat, racun. Bila Anda mengajak untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan membalas. Anda meruntuhkan para imam yang diikut. Kamu nggak ngikut ulama, ya. Kita ini menunjukin manusia untuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan ini adalah orang yang anti madhab. Ya. Bila Anda menyifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dan apa yang disifatkan Rasulnya tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pengurangan, mereka akan berkata Anda termasuk orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabbih. Ya. Mereka akan menuduh ya, kita sebagai orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran. Apa yang Rasulullah tetapkan untuk Allah di dalam hadis. Itu yang kita hanya menetapkan itu saja. Tapi mereka menuduh kita adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Bila Anda memerintah dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, melarang dari apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, mereka akan menjawab, Anda termasuk orang yang membuat kerusakan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kerusakan. Sementara itu bila Anda mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan sunnah, mereka mencerca Anda termasuk para pelaku bid'ah dan orang-orang sesat. Orang yang berakal sehat seharusnya tidak berteman dengan orang semacam ini. Yang keempat ya, yang racun. Kalau ia berteman dengannya, hatinya bisa mati atau terjangkit penyakit. Kami selalu memohon, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami dan mereka. Yang terakhir, sebelum kita tutup, adalah beberapa asar. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata, Tawus pernah duduk bersama anaknya dengan posisi di sebelah. Lalu datang seseorang dari kaum Mu'tazilah dan berbicara tentang sesuatu. Tawus menutupi telinganya dengan kedua jarinya selaya berkata, nak, tutup telingamu dengan kedua jarimu agar tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Sebab hati itu lemah. Ia mengulangi, anakku tutup telingamu. Tawus tak henti-hentinya berkata, tutup telingamu. Hingga orang itu beranjak pergi. Ya, orang dari kalangan Mu'tazilah. Saleh Al-Muza berkata, seseorang datang kepada Ibnu Sirin dan aku melihat. Lalu ia berkata, atau dia mulai berbicara tentang qadar. Maka Ibnu Sirin berkata, Anda yang pergi atau kami? Ini maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya ketika orang itu adalah orang yang membawa kesesatan, yang berteman dengannya adalah seperti racun, maka di situ kaum salaf saleh radhiyallahu taala mengambil sikap yang keras. Ya, mereka mengambil sikap yang tegas untuk tidak mendengarkan apapun yang mereka ucapkan. Mereka tidak mau untuk duduk-duduk bersama mereka karena khawatir keimanan mereka akan terganggu dengan syubhat yang dilemparkan oleh mereka. Baik, itu adalah yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Berawal tadi dari pandangan yang berlebihan, ya,
kemudian masuk kepada bahaya-bahayanya apa saja, memandang secara berlebihan, kemudian kita sudah masuk ke berlebihan dalam bergaul, ya. Kemudian 4 pembagian pertemanan. Yang pertama seperti makanan yang kita butuhkan setiap hari, kemudian obat ya sebutuhnya saja. Yang ketiga itu bagaikan penyakit dengan berbagai tingkatannya, dan yang terakhir adalah teman bagaikan racun, ya. Baik, di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas hal-hal yang dapat membuat hati sakit. Berikutnya adalah makan berlebihan. Kemudian ada tidur berlebihan. Ya. Itu yang insya Allah Azza wa Jalla akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin itu yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ibu Reli sudah membacakan materi kita pada siang hari ini. Baik, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan untuk ditanyakan, insya Allah kita bahas. Barakallahu. Assalamualaikum Ustadz. Bisa minta tolong dijelaskan yang itu ada pula yang harus dipergauli seperti orang yang sangat bodoh. Bisa dijelaskan seperti contohnya ya Ustadz, kayak seperti apa? Baik, barakallahu fiik. Itu poin yang teman-teman tadi ya. Baik. Di situ dijelaskan, disebutkan orang yang dipergauli, dijadikan teman sebagaimana penyakit dengan beragam jenis tingkatan kekuatan dan kelemahannya. Ada yang seperti penyakit kronis tadi ya, ada yang seperti orang yang penyakit ya gigi geraham ya, sakit gigi ya. Ada pula yang harus dipergauli seperti orang yang sangat bodoh. Di sini katakan ya, tidak baik bila berbicara sehingga ia bisa diambil manfaatnya. Sebaliknya tidak baik bila diam sehingga ia mengambil manfaat darimu. Selain itu, ia tidak tahu posisi akan dirinya. Kita lihat di sini ya, dalam buku yang ininya asli, ya, buku bahasa Arabnya. Di sini dijelaskan, wa minhum min mukhalafatihi humar ruh wa huwa at-taqirul baghid al-aql alladhi la yuhsin an yatakallam fayufiduka wa la yahsun an yansita fayastafidu minka wa la ya'rif nafsahu fayadha'aha fi manzilatiha bal in takallama fa kalamuhu kal 'usa tanzilu 'ala qulubi as-sami'in ma'a ijabihi bi kalamihi wa fariha bihi fa in sakata fa athqala min isfi ar-raha al-'azima allati la yutaqu hamluha wa la jarruha 'ala al-ard. Tapi di sini adalah teman yang bodoh. Bagaimana dikatakan bodoh? Ya, dia adalah orang yang tidak dapat menempatkan dirinya. Apabila ya dia berbicara, maka engkau tidak dapat mengambil manfaat darinya. Gitu ya. Apa yang dia ucapkan itu tidak ada hikmahnya. Apa yang dia ucapkan tidak ada manfaat keilmuan darinya. Gitu ya. Adapun kalau dia diam, dia tidak paham apa yang kau ucapkan kepadanya. Nah, ini orang yang bodoh, gitu ya. Orang yang bodoh itu kan dia mengucapkan sesuatu, kita nggak bisa mengambil manfaat darinya, gitu ya. Omongannya ngalor ngidul, tidak ada faedahnya, berjam-jam habis waktu bersamanya, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu kalau dia berbicara. Kalaupun dia diam dan kita yang berbicara, dia tidak akan paham, gitu ya. Dia tidak akan paham apa yang kita maksudkan, gitu. Nah, orang yang ini ketika dia berbicara pun, ya ia akan sangat menohok hati, ya, ya. Ia kagum dan senang dengan kata-katanya. Sementara jika dia diam, hal itu lebih berat daripada maling-maling besar yang tidak mampu dibawa dan ditarik di atas tanah. Intinya bergaul dengan orang yang terjakiti kebodohan itu sebuah ya keharusan. Maksudnya keharusannya adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Itu kurang lebih. Jadi kalau
Berteman dengan orang bodoh itu dibahas di sini adalah dia yang ketika berbicara tidak ada manfaatnya, ketika dia diam mendengarkan kita, dia pun tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, jazakallah Ustadz. Alhamdulillah saya udah. Barakallah. Nah, baik, silakan yang lain, Ibu, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, insya Allah kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang di nilai azza wajal, ya, dari bab makan berlebihan, begitu ya. Kita nanti akan membahas tentang tidur berlebihan. Ya, intinya semua yang berlebihan itu tidak baik, ya. Dari memandang berlebihan, ya, mengucapkan hal-hal yang berlebihan, bergaul secara berlebihan, makan berlebihan, tidur berlebihan, semua tidak baik bagi kesehatan hati kita. Ya, tutupkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada jemaah yang telah menyimak dan bersama kita dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Amin wa iyyakum.